buat kebutuhan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang anak itu bekerja untuk kebutuhan adiknya dan lain-lain, itu saya pikir kok enggak. Gitu. Saya kira menurut pantauan kami ya, dari masyarakat sekitar juga sudah peduli sekali untuk memberikan bantuan kepada keluarga Angga ini gitu. Itu Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, masih tetap di channel Andi Tuber. Tadi sudah saya tayangkan ya video sebelumnya mengenai klarifikasi dari pemilik kebun pisang yang bernama Pak Kamari. Sekarang saya akan menayangkan video mengenai informasi ya yang sangat mengagetkan, bahwasannya ini ada seseorang yang atau teman kita yang ikut donasi kepada Mas Angga, dan dia ini merasa Mas Angga ini kayak nggak merasa orang bersalah ya setelah kejadian kemarin. Nah, nanti kita tonton sama-sama ya video atau kata-kata dari teman kita ini, dan juga saya akan menayangkan video tanggapan ya, tanggapan kepala desa setempat, Kepala Desa Rejo Agung, tempat tinggal Mas Angga itu sendiri. Seperti apa videonya? Nanti kita tonton sama-sama ya. Bagi teman-teman yang baru kenal atau baru gabung dan jika ingin mengikuti updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Oke, sekarang kita lanjut aja ke videonya dari teman kita yang ikut donasi ya. Dengan Mas ini, dengan Mas siapa ya? Saya Faisal Ari Faldo, Mas. Mas, mungkin ini banyaknya informasi yang simpang siur terkait dengan apa status ya, atau statusnya kemarin salah satu pelaku ya yang mencuri pisang yang diarak itu kan seperti apa sih Mas sebenarnya, cerita yang sebenarnya kan jenengan kemarin kesana itu seperti apa? Itu kemarin juga saya ya Mas, baru tanggal 22 hari Sabtu itu saya ke sana menemani teman saya YouTuber dari Blora Cepu, yaitu Mas Dimas Zainal. Dia bersama rekan-rekannya membawa donasi sekitar 29 juta. Itu dari masyarakat. Pertama kita simpang siur sih Mas. Pertanyaannya ada yang buat anak-anak itu sudah yatim piatu, terus ada yang dia menjadi tulang punggung keluarga, dan sampai yang saya keluhkan itu kenapa sih kok sampai diarak 7 km, apakah benar atau enggak. Maka dari itu saya bersama Dimas Super ke rumah tersebut di desa Tranggil dulu. Ya di Tranggil. Ingin tahu ya kenapa sampai diarak seperti itu ya. Nah, ini penasaran mungkin ya. Ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, saya di situ tetap tanya-tanya kenapa sih kok sampai tega mencuri pisang tersebut. Gitu. Pertanyaan apa lagi Mas? Terus mungkin dari jawaban anak tersebut itu seperti apa Mas? Pertanyaan kita bertanya kepada anak itu Mas, dengan gimana Mas? Dia itu tidak mempunyai kayak rasa bersalah gitu. Itu kan. Ya guyonan cara basa Jawane kayak ngono kuwi. Dan mungkin tidaklah kalau yatim piatu karena mungkin ibunya yang meninggal, jadi kan anak piatu itu. Dia di situ tinggal bersama mbahnya serta mbahnya laki-laki dan perempuan juga masih. Keluarganya di situ banyak Mas. Ada Pak D-nya, ada Bude-nya, ada keponakan dan lain-lain. Mbahnya yang perempuan aja, lihat Mas Dimas saja loh Mas, sampean kan di YouTube, jadi kan betul-betul dia itu yang asli kan dia orang yang ada gitu. Nyatanya ada punya kambing, punya lah. Waktu saya tanya, kamu sekolah naik apa? Naik motor. Nah, naik motor Punya motor ya padahal ya. Mungkin seperti yang dia bilang tadi itu masih mampu ya kayaknya ya. Punya aja 10.000. Dari segi yang saya tahu dia itu
orang sampai nggak punya uang, sampai dia minta-minta, sampai dia ingin ya koyok corong ngaret mas, dia itu punya kambing ngaret. Terus kalau cara bahasa Jawane usum ketiga usumnya panas, dia cari air di drigen, satu drigen itu harganya 2.000 kayak gitu. Dalam segi uang saku 10.000 kan itu hal yang sangat biasa sih mas, itu udah di luar yang seperti kita pikirkan gitu. Itu kalau tadi punya kambing, berapa kambingnya mas? Itu dari mana kambing? Kalau soal kambing berapa itu kurang paham, tapi dia itu punya kambing. Kemarin aja sampai dijualkan sama mbahnya buat kebutuhan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang anak itu bekerja untuk kebutuhan adiknya dan lain-lain, itu saya pikir kok enggak gitu. Mungkin penilaian masyarakat ini keliru apa gimana ya? Soalnya belum tahu sendiri ya, kehidupan sehari-hari Angga itu kan kita semua belum tahu ya. Karena itu sudah real, itu ada di YouTube Dimas Super atau Dimas Channel itu udah ada gitu. Ini Mas Dimas ini menyesal memberikan donasi terus. Kalau menyesal enggaknya, dia ya gimana lagi, namanya itu uang dari nasabahnya. Kalau menyesal enggak menyesal, kita udah ikhlas gitu. Tapi dia sempat jebule kok gak sesuai karo sing diomongke saka media. Mas, berarti untuk status mbahnya ini orang berada mas ya? Ya tetap, kalau mbahnya tetap ya? kalau saya wong itu aja dapat PKH dari pemerintah, itu kan udah bener-bener ada gitu. Kayak itu tadi, mbahnya yang perempuan aja bisa lihat YouTube Mas Dimas Super dan lain-lain, itu kan hal yang sangat mengejutkan dari Mas Dimas tersebut. Kalau mungkin ini mas tadi punya kambing tadi loh mas, itu mungkin 1, 2 atau gimana sih mas? Mungkin yang setahu dengan. Kalau masalah berapanya itu saya belum tahu juga. Itu saya di depan rumah, di belakang saya belum ke situ. Jadi ya langsung ke rumah tersebut, dia bilang ya kayak anak yang nggak punya rasa bersalah gitu. Itu tadi ya informasi dari teman-teman kita yang ikut donasi dan pergi ke rumahnya Mas Angga itu sendiri ya. Seperti yang kita tonton tadi, yang terakhir tadi itu ya, Mas Angga ini seperti orang yang tidak merasa bersalah sama sekali ya atas kejadian kemarin. Nggak tahu juga sih, soalnya kita kan belum tahu sendiri ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke videonya Pak Lurah ini. Pak Lurah menanggapi tentang kejadian yang menimpa warganya ya. Nah ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Juri selaku Kepala Desa Jagung ingin menyampaikan kaitannya dengan berita yang lagi viral. Itu jelas warga kami yang telah melakukan penjualan pisang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tologowungu, dan saya ingin menyampaikan kepada semua warga seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, katanya dengan viralnya warga kami ini, saya ingin berkata bahwa sebetulnya Mas Angga ini, keluarganya, itu juga semua bantuan dari dinas sosial itu mendapatkannya, dari sumber dinas sosial tiap bulan neneknya juga dapat bantuan sendiri, terus si Angga juga dapat bantuan sendiri, dan kemarin juga pihak Pemda telah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dan dapat bantuan bedah rumah. Juga mendapat bantuan kambing dari desa itu, dan saya kira menurut pantauan kami dari masyarakat sekitar juga peduli sekali untuk memberikan bantuan kepada keluarga Angga ini itu. Dan sebetulnya saya kira kalau untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari itu saya kira ada kekurangan lah. Memang yang namanya anak lagi labil ya tidak ingin jajan lebih dari yang keinginannya sehingga dia melakukan seperti itu. Dan saya minta dukungan kepada semua instansi dan warga masyarakat untuk memberikan support kepada Angga ini agar berubah menjadi anak yang
baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekian. Tadi ya penjelasannya dari Pak Kades ya, agar memberikan support kepada Angga ini biar tidak mengulanginya lagi nih. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk harapannya kepada Mas Angga maupun keluarganya gimana Pak? Saya berharap dari kejadian ini Mas Angga khususnya agar bisa bertobat, tidak akan mengulangi lagi, menjadi anak yang baik, bisa meneruskan sekolah lagi, dan di kemudian hari menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan agama gitu. Bagaimana tanggapan jenengan itu terkait tindakan kepolisian dari Polresta Pati ataupun dari Polsek Telogowungu terhadap kejadian ini Bapak? Alhamdulillah kemarin setelah saya dapat kabar dari Pak Kades Gunung Sari Telogowungu, saya langsung meluncur ke Pelisa Gunung Sari Telogowungu. Di sana kami mengadakan negosiasi bersama Pemdes dan pihak Polsek Telogowungu sehingga mencapai kesepakatan yang baik, ya. Pihak korban tidak menuntut ganti rugi sebesar pun, dan pihak Polsek mau menyelesaikan secara RJ atau restoratif justice sehingga tidak masalah ini tidak proses secara hukum yang lebih lanjut. Atas kesepakatan ini saya terima kasih kepada Pemdes Telogowungu, Bapak Sudadi Lokade, dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Telogowungu, Pak Mujahid, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan ampun kepada warga kami. Itu tadi tanggapan dan harapannya dari seorang Pak Lurah ya untuk Angga, agar si Angga ini bisa berubah jadi anak yang lebih baik lagi berikutnya. Oke teman-teman, barangkali ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dibantu like, share, komen, dan subscribe channel Andituber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.